Pembentukan polimer yang kedua itu adalah polimerisasi kondensasi. Nah, ini berbeda dengan proses pembentukan polimer yang pertama tadi. Yang pertama kan tadi polimerisasi adisi. Nah, kalau yang ini namanya polimerisasi adisi. Nah, apa bedanya? Kita lihat dari ciri-cirinya. Dalam polimerisasi kondensasi, perkaitan monomer-monomernya ini disertai pelepasan molekul sederhana. Nah, di sini ternyata bedanya. Kalau dalam polimerisasi adisi kan tadi tidak ada yang hilang, kalau di sini ada molekul sederhana yang dilepas. Nah, molekul sederhananya itu apa? Paling sering sih air molekulnya. Jadi makanya disebutnya polimerisasi kondensasi. Nah, proses kondensasi atau pengembunan itu kan biasanya menghasilkan air. Nah, ciri yang kedua, minimal di sini harus ada 2 gugus aktif. Maksudnya ada minimal 2 gugus fungsi yang terdapat di monomer-monomernya. Jadi gugus aktif itulah nanti yang akan berkaitan dengan mengkondensasikan air atau dengan melepas molekul kecil. Nggak selalu harus air ya, bisa juga molekul yang lain, tapi contoh-contoh yang akan disebutkan di sini ini biasanya melepaskan air. Nah, contohnya ini yang pertama nilon 66, pasti sering dengar nilon, jas hujan kamu, benang untuk mancing itu terbuat dari nilon. Terpal itu ada bahan nilonnya juga. Nah, nilon ini ternyata adalah polimer yang jenisnya kopolimer karena monomernya beda. Monomer pertamanya ini asam 1,6 heksandioat, ini artinya adalah asam dengan 2 gugus asam karboksilat atau COOH-nya ada 2, namanya dioat, dengan 1,6 diaminoheksana. Nah, asam 1,6 heksandioat itu kayak gimana? Kayak gini nih. Dia punya 2 gugus asam. Nih, COOH-nya ada 2. Kemudian rantai utamanya terdiri dari 6 atom karbon. Ini 4C nih. Ditambah 2 pada gugus fungsinya. Jadi C-nya ada 6. Nah, ini namanya adalah asam 1,6 heksandioat. Dia nanti akan berkopolimer dengan 1,6 diaminoheksana. Nah, amino itu adalah gugus NH2. Nah, ini senyawanya diamino berarti aminnya ada 2, aminonya ada 2. Terus jumlah atom C-nya ada 6. Nah, perkaitan di sini akan mengkondensasikan air atau akan menghasilkan molekul air, melepas molekul air. Dari mana molekul airnya? Dari sini nih. Nah, penggabungan itu akan menghasilkan air. Sisanya kedua molekul ini akan bergabung. Jadi saya tuliskan lagi aja di sini setelah bergabung. Nah, tadi seperti ini ya, molekul pertama sisanya tinggal begitu. Dia nanti langsung bergabung dengan molekul yang kedua. Selebihnya nggak ada perubahan apa-apa. Nah, karena di sini dilepaskan molekul air, maka reaksi ini disebutnya polimerisasi kondensasi. Nah, yang di bawah dimernya, yang di atas adalah monomer-monomernya. Nah, proses ini nanti bisa lagi terjadi nih. Ini H yang ini nanti bergabung lagi dengan gugus OH yang berikutnya dan seterusnya sampai terbentuk molekul yang sangat besar yang namanya nilon 66. Nah, kenapa disebutnya 66? Karena ini nih atom C-nya di kiri 6, di kanan juga 6. Gitu. Nah, contoh berikutnya adalah pembentukan dakron. Pasti kalian sering dengar dakron. Ini yang suka ada di bantal, serat. Nah, itu monomernya adalah asam tereftalat dan glikol. Nah, ini adalah asam tereftalat, dia juga termasuk asam dioat. Perlahan lain deh biar kelihatan. Asam dioat karena gugus karboksilatnya ada 2. Gitu. Nah, di tengahnya ada fenil. Gitu. Makanya ini disebutnya asam tereftalat.
kemudian dia digabungkan dengan glikol. Nah, glikol ini adalah suatu alkohol atau suatu diol karena gugus alkoholnya ada 2. Dia sebenarnya 1,2 etanadiol namanya. Cuma lebih sering disebut glikol. Nah, penggabungan di sini juga akan melepaskan air. Airnya itu dari mana? Nah, asamnya nanti akan kehilangan OH. Nah, OH-nya ini bergabung dengan H dari glikol. Sehingga menghasilkan air terkondensasi. Nah, kemudian dimernya gimana? Kita tinggal gabungkan aja. Sisa molekul yang pertama digambar lagi aja. Nah, OH-nya udah nggak ada, dia langsung nyambung sama yang ini nih. Nah, ini adalah dimernya. Nanti kalau terus-menerus berulang akan tambah panjang rantainya. Nanti akan terbentuk dakron. Nah, biasanya kalau prosesnya berulang lagi, pas nanti yang terjadi ini OH-nya juga akan hilang ya ntar. Jadi begitu. H yang dari sini juga ntar akan hilang bergabung dengan molekul berikutnya. Nah, kalau dia jadi molekul besar atau dia jadi polimer, biasanya dituliskannya gini aja. Proses ini terjadi sebanyak N kali. Nah, N-nya berapa tergantung MR dari polimernya nanti. Oke, berikutnya contoh. Nah, ini yang paling populer. Pembentukan protein. Protein yang ada di dalam tubuh kamu itu ternyata terdiri dari asam-asam amino yang bergabung. Nah, ini adalah struktur asam amino. Dari namanya aja dia punya gugus asam. Nih. Udah gitu dia punya gugus amino atau amin atau NH2. Nah, jadi ini disebutnya adalah asam amino. Nah, asam amino punya atom karbon alfa nih di sini. Atom karbon di sebelah gugus fungsi. Ini atom karbon alfanya. Nah, setiap atom karbon alfa dari asam amino itu biasanya mengikat rantai samping. Nah, rantai sampingnya apa? Bisa macam-macam. Rantai samping inilah nanti yang akan menjadi ciri khas dari setiap asam amino. Nah, pernah dengar kan asam amino yang namanya glisin, serin, glukosamin, dan yang lain-lain. Nah, itu perbedaannya nanti terletak pada rantai sampingnya ini. Saya secara umum akan menuliskan R1 aja dulu di sini karena nanti pembahasan tentang protein ada satu bab sendiri atau satu subbab sendiri. Itu terpisah videonya. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah asam amino yang kedua. Dia punya gugus asam, asam karboksilat, dan gugus amin atau NH2. Di sini ada atom karbon alfanya. Nah, atom karbon alfa atau yang di sebelah gugus fungsi ini mengikat rantai samping lagi. Saya tuliskan rantai samping yang berbeda. Kalau di biologi pernah dengar kan ada urutan basa pada polipeptida. Nah, urutan basanya itu sebenarnya adalah urutan ininya nih. Urutan rantai sampingnya. Rantai sampingnya nanti macam-macam itu akan menentukan nama asam aminonya. Jadi polipeptida atau protein ini terdiri dari asam amino. Ini kita sebut aja asam amino 1. Ini asam amino 2. Nah, proses polimerisasinya polimerisasi kondensasi juga. Nah, di sini akan terlepas molekul air. H-nya dari amino, OH-nya dari asam. Nah, kalau dituliskan dimernya nanti jadi tinggal kita gabungkan aja. Ini saya tarik ke atas dulu sebentar ya, biar gampang nulisnya. Oh sorry, ini N. H-nya jadi tinggal 1. Gitu. Nah, ini terbuka rantainya. Dia nanti bergabung sama gugus asam yang udah kehilangan OH. Gini.
Nah, perkaitannya nanti akan terjadi di sini. Nah, perkaitan ini kenapa sih saya bahas spesifik? Karena ini nanti ikatan yang akan disebut ikatan peptida. Nah, ikatan peptida ini dia spesial, dia hanya terdapat di protein. Ikatan antara N sama C ini. Nah, panjang ikatannya spesifik, ini nggak seperti panjang ikatan C dan N pada umumnya. Ini juga nggak sama dengan panjang ikatan karbonil. Jadi ini punya karakteristik sendiri. Dan ini hanya terjadi pada protein. Nah, ini nanti akan dibahas lebih banyak di pembahasan tentang protein. Kalau proses polimerisasinya terjadi berulang, nanti tentu di sini juga akan terbuka lagi ya ikatannya. Nah, nanti di sini ada kemungkinan terbentuk ikatan peptida lagi. Di sini juga kalau memanjang lagi, nah nanti kita akan punya polipeptida. Asam aminonya lebih dari 2. Ya. Ini adalah proses pembentukan polipeptida, monomernya asam amino. Proses ini mengkondensasikan air atau mengeliminasikan air. Nah, di sini terbentuk ikatan yang namanya ikatan peptida, ikatan antara asam amino yang satu dan yang lain. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini adalah pembentukan kodel atau polyester. Pasti sering dengar nih yang namanya polyester. Biasanya bahan kain itu polyester kan. Nah, proses yang terjadi di sini adalah esterifikasi. Jadi makanya disebutnya polyester. Monomer dari polyester itu adalah asam tereftalat sama 1,4 sikloheksana dimetanol. Nah, asam tereftalat sama kayak tadi, dia adalah suatu asam dioat karena dia punya 2 gugus asam karboksilat. Di tengahnya ada cincin benzen. Dia direaksikan dengan suatu alkohol. Nah, ini kebetulan alkoholnya punya 2 gugus OH. Jadi makanya disebutnya dimetanol. Kenapa disebutnya dimetanol? Karena ini segini bisa kita sebut metanol, ini juga metanol. Nah, di tengahnya ada sikloheksana. Jadi ada cincin segi 6 tapi tidak ada delokalisasi elektron di tengahnya. Jadi ini beda, bukan cincin benzena. Proses ini juga nanti akan mengkondensasikan air atau mengeluarkan air. Nah, airnya dari mana? Ini nanti dari sini nih. Interaksi minimal 2 gugus fungsi ini. Nah, asam biasanya dalam esterifikasi melepaskan H. Alkoholnya melepaskan OH. Jadi nanti akan tereliminasikan air di situ. Nah, sisanya adalah penggabungannya atau pembentukan esternya. Saya tulis di bawah ya esternya. Gini. Gini. Nah, kelihatannya di situ ada gugus esternya. Nih, kalau yang pengen lihat gugus esternya ini nih. Gitu. Biasanya kan kalau dalam ester berarti ini nanti disebutnya alkil. Yang ini disebutnya alkanoat gitu. Kalau memanjang lagi nanti tentu akan terjadi ini nih. Pembukaan lagi ikatannya di situ. Nah, gitu. Itu bisa mengalami esterifikasi lagi. Ini adalah pembentukan polyester atau kodel. Oke, masih ada contohnya nggak nih? Oh, ada satu lagi Kevlar. Oh, ini Kevlar ini yang suka ada di ini nih. Bahan rompi anti peluru. Nah, dia seratnya kuat banget. Jadi nggak tembus peluru. Nah, ini contohnya Kevlar. Nah, Kevlar ini dia juga termasuk kopolimer. Monomernya itu adalah asam tereftalat, asam dioat,
yang punya gugus benzen dengan vanilena diamina. Jadi dia adalah diamina, punya 2 gugus amin, dan dia punya vanilen di tengahnya. Jadi disebutnya vanilena diamina. Ini juga prosesnya kondensasi nih. Nah, di sini juga akan dilepaskan air. Dari mana airnya? OH-nya dari asam tereftalat, H-nya dari amina. Nanti di sini akan dihasilkan air, sisanya kedua molekul bergabung. Ini OH-nya udah nggak ada, dia langsung bergabung sama N. Nah, tapi ikatan antara C sama N di sini ini nggak disebut ikatan peptida ya, karena bukan pada pembentukan asam amino. Gini. Nanti kalau terjadi proses berikutnya, ini H yang kanan ini bergabung lagi dengan molekul berikutnya. OH yang sebelah kiri juga bergabung dengan molekul berikutnya. Nah, kita nanti akan mendapatkan polimer Kevlar. Oke, itu contoh-contoh dari polimerisasi kondensasi. Kebetulan contohnya semuanya copolimer ya di sini. Nah, selalu dilepaskan molekul kecil. Di sini molekulnya air. Kemudian ada 2 gugus fungsi yang berbeda. Nah, selalu gitu ya, sama semuanya. Ada yang dieliminasikan, ada 2 gugus fungsi yang berbeda. Oh, yang ini tadi lupa saya gambarin kalau dia bergabung lagi ya. Nah, kalau dia bergabung lagi dengan molekul berikutnya nanti jadi gini gambarnya. Kalau tidak hanya dimer atau polimer, bentuknya akan jadi begini. Nah, ini adalah contoh-contoh polimerisasi kondensasi.